Video kali ini Mimin akan membahas soal nomor 3 UTBK ya, lanjutan dari video sebelumnya. Langsung aja kita mulai. Sebuah balok bermasa 2 kg berada pada suatu bidang datar licin, mengalami dua gaya konstan seperti ditunjukkan pada gambar dengan F sama dengan 10 Newton. Oke, berarti kita bisa tuliskan kalau F-nya itu udah pasti 10 Newton ya. Kecepatan pada saat T sama dengan 0 second adalah 2 meter per second. Ke arah kiri. Oke, berarti kecepatannya ke arah kiri. Besar gaya normal yang bekerja pada balok dalam satuan Newton dan percepatan balok dalam satuan meter per second kuadrat berturut-turut sama dengan. Nah, ini adalah tentang gaya normal. Ingat, kalau ada gaya normal berarti itu kita harus uraikan semua gaya yang bekerja pada balok itu sendiri. Jadi kalau misalkan Mimin tuliskan ulang, ini kan masa bebannya ya. Nah, ingat, gaya normal itu hanya berarah yang tegak lurus terhadap permukaan. Jadi yaitu ada W ke bawah, yaitu W bendanya atau W baloknya. Kemudian ada N nya itu gaya normal ke atas. Tapi di soal itu digambarkan lagi nih, ternyata ada gaya yang menekan ke bawah, yaitu sebesar 4F per 5. Oke? Dan ada gaya ke kanan. Nah, gaya ke kanan ini kita abaikan untuk mencari gaya normal, karena gaya normal itu hanya meninjau yang sumbunya itu terhadap sumbu Y. Berarti kalau kita gunakan hukum Newton, yaitu sigma Fy sama dengan 0. Oke, ada apa aja di Y-nya itu? Yang pertama ada N, kemudian dikurang WB. Kenapa dikurang? Karena arah WB-nya itu berlawanan dengan arah gaya normalnya. Dikurang 4F per 5 sama dengan 0. Nah, W-nya itu berarti WB itu kan berarti M balok dikali gravitasi ditambah 4F per 5. Masukin deh, MB-nya itu 2 kilo dikali 10 ditambah 4F. F-nya itu 10, berarti 4 kali 10 40 per 5. Maka didapatkan gaya normalnya itu 20 ditambah 8, yaitu 28 Newton. Berarti gaya normalnya ini 28 Newton. Oke. Sebenarnya kalau lihat dari opsi jawabannya, kalian udah bisa langsung jawab nih, jawabannya C. Tapi kali ini Mimin akan bahas juga nih, wah gimana sih cara nentuin percepatan balok. Nah, kita harus tahu nih percepatan baloknya. Percepatan balok itu kalau gayanya itu di bidang datar, biasanya geraknya itu ke kiri atau enggak ke kanan kan. Oke, berarti kita langsung masukin aja rumus sigma F sama dengan M dikali A, yaitu hukum 2. Kalau tadi yang sigma F sama dengan 0 itu hukum 1 Newton, sekarang sigma F sama dengan M kali A itu hukum 2 Newton. Nah, sigma F nya ada apa aja? Nah, sekarang karena kita meninjau arah horizontal, kita gunakan F yang hanya ke arah horizontal aja, yaitu yang 3F per 5. Makanya bisa kita tuliskan di sini 3F per 5 sama dengan M dikali A. Bisa? F-nya itu kita masukkan 10, berarti 3 kali 10 30 per 5 sama dengan M-nya itu 2 kali A. Bisa? Berarti kalau kita tuliskan lagi 30 per 5 itu 6 sama dengan 2 dikali A. Berarti A-nya itu 3 meter per second kuadrat. Tuh bisa ketemu. Gampang kan untuk soal seperti ini? Nah, intinya untuk ngerjawab soal seperti ini, Mimin kasih clue-nya itu gini. Kalau kalian mendapat soal tentang gerak suatu benda, usahakan yang langkah pertama yang kalian lakukan itu adalah uraikan semua gaya yang bekerja pada balok. Baik itu gaya normal, gaya berat, gaya dorong. Kalaupun ada gaya gesek, kalian uraikan dulu, karena itu akan menentukan besarnya variabel yang akan kalian cari. Seperti itu aja. Oke, kita masuk ke soal nomor 4-nya. Jadi sebenarnya di soal nomor 4 ini Mimin mau bikin jadi 2 video awalnya kan. Tapi karena soalnya itu berkaitan dengan soal nomor sebelumnya, dan besaran yang digunakan juga adalah besaran yang kita dapat dari jawaban di soal nomor 3. Jadi untuk nomor 4 ini Mimin jadikan satu video ya. Oke, langsung aja kita mulai. Yang ditanya adalah perpindahan balok selama T detik pertama. Oke,
Di video sebelumnya di nomor 3 kita udah dapat nih kalau misalkan nilai percepatannya itu adalah 3 meter per second kuadrat yang arahnya ke kanan. Kenapa arah ke kanan? Karena gayanya itu arah ke kanan ya. Dan hasilnya juga positif. Dan di soal juga diketahui kecepatan saat T0 second adalah 2 meter per second kuadrat ke arah kiri. Berarti V0 nya itu minus 2 meter per second karena arahnya ke kiri ya. Oke. Ya udah, karena yang ditanya adalah perpindahan, kita gunakan rumus perpindahan yang udah Mimin jelaskan di soal nomor 2. Kalau kalian belum nonton, kalian nonton dulu aja di soal nomor 2. Mimin udah tuliskan ada rumus yaitu S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. Ya udah, V0 kita masukkan minus 2. T-nya tetap kita tuliskan T. Plus, kenapa plus? Karena dipercepat. Setengah 3T kuadrat. Maka didapatkan minus 2T plus 1,5 T kuadrat dalam satuan meter. Ya udah, berarti untuk soal kasus ini jawabannya itu adalah yang D. Oke. Yang D ya. Bisa ya? Cukup simpel untuk soal yang nomor 4 ini. Nah, jadi untuk soal yang nomor ini, khusus yang soal ini ya, dan nomor 3 yang sebelumnya itu, ini soalnya itu saling keterkaitan. Jadi ketika kalian menjawab nomor 3-nya itu salah, maka kalian nomor 4 juga ikutan salah. Jadi hati-hati untuk menjawab setiap soalnya ya. Oke? Sampai berjumpa di video pembahasan UTBK Fisika nomor 5 selanjutnya.